Gue nge-record video ngopi ini jam 11 malam ya. Dan kalau misalkan gue record jam 11 malam, lu tahu tandanya apa? Tandanya gue baru aja selesai doom scrolling. Untuk malam hari ini gue sering banget ngedoom scrolling Twitter. Dan ketika lagi scroll-scroll gitu, postingan-postingan yang mungkin yang menarik atau mungkin aja bisa gue bawa ke mimpi gitu, tiba-tiba banyak banget postingan dari Elon Musk gitu. Lama-kelamaan makin lama makin banyak, makin kesel juga gitu gue ngeliatnya, kayak emang sih lu yang punya Twitter gitu ya, tapi ya jangan sering-sering juga gitu. Gue keganggu gitu, bahkan gue jadi penasaran apa sih yang dia share. Ternyata itu Elon tuh sekarang lagi rajin banget buat ngajakin followers-followersnya untuk nge-cancel Netflix, untuk ngeboikot Netflix. Dan sepertinya ini adalah topik yang menarik untuk kita bahas di video Ngopi 3-in-1 kesempatan kali ini. Jadi selamat datang di Ngopi 3-in-1 atau ngobrolin 3 topik dalam satu video. Di mana gue bakal kasih tau semua tentang 3 topik yang mungkin aja menarik buat kalian bahas lagi di tongkrongan. Ya, yang pertama kita bahas tentang fenomena Elon Musk yang tiba-tiba ngeboikot Netflix. Apa yang terjadi? Ada alasannya kah? Dan ternyata ketika gue cari tahu ya, berdasarkan beberapa portal berita internasional atau portal berita lokal, itu udah pada dijabarin alasannya apa. Yang kedua kita bakal ngomongin soal kondisi di Aceh yang katanya sejak tanggal 29 September 2025 itu listriknya padam 3 hari. Yang lucunya adalah gue sempat ngeliat salah satu judul berita gitu ya. Bilang kayak gini, dari Detik News, listrik di Aceh sempat padam 3 hari. Kalau padamnya 3 hari nggak sempat dong. Itu udah blackout 3 hari. Sempat tuh kayak 1 jam 2 jam gitu ya. Ini 3 hari dan hampir seluruh pulau gitu loh, buset. Yang ketiga kita bakal ngebahas tentang kelanjutan dari permasalahan di Banten ya, radioaktif dari cesium 137 yang ternyata udah ada korban 9 orang gitu. Kita bakal bahas lebih detail ini dari beritanya Tempo. Jadi sekali lagi selamat datang di Ngopi 3-in-1, ngobrolin personal Indonesia 3 topik dalam satu video. Well, apa yang terjadi dengan Elon Musk tiba-tiba ngeboikot Netflix? Jawaban singkatnya karena Elon Musk baru aja ngelihat kalau misalkan ada tayangan anak-anak Netflix gitu ya, dimana ada unsur LGBTQ-nya. Dan karena berhubung Elon Musk itu adalah termasuk temannya Trump yang pemerintahan Amerika sekarang tuh sangat amat anti sama wokeness gitu ya, makanya ini isu digaungkan. Plus sutradara dari film kartunnya itu diduga sempat ngomentarin tentang kematian aktivis sayap kanan yaitu Charles Crick, yang pada akhirnya berujung pada kemarin Elon Musk. Lu tahu kalau misalnya Elon Musk udah marah atau lagi itu sama sesuatu tuh kayak bocil banget kalau misalnya kata Bang Eno gitu ya. Nah ini diberitain ya berdasarkan beberapa berita gitu, kayak misalnya berita lokal gitu ya, Elon Musk versus Netflix karena LGBT jadi sorotan, kemudian pastikan konten diawasi. Terus kemudian informasi kalau misalkan ini juga mungkin berasal dari amarahnya Elon Musk gara-gara sutradara itu komentarin tentang Charles Crick, itu berasal dari beritanya The US Sun dengan judul The creator of a Netflix show has become the subject of a massive online controversy as he has been accused of mocking conservative activist Charles Crick assassination. Yang mana kalau misalnya lihat dari beritanya ini masih belum terkonfirmasi betul kalau misalnya dia yang ngomentarin, karena bukan pakai akun pribadi media sosialnya. Lu silahkan baca sendiri, nanti gue bakal coba buat kasih linknya di deskripsi gitu ya. Sementara lewat beritanya VOY gitu dikasih tahu kalau misalkan platform streaming film dan serial terkemuka Netflix tengah menjadi perbincangan setelah miliarder dan pemilik SpaceX Elon Musk menyerukan kampanye untuk membatalkan langganan dari platform tersebut. Ini saking besar permasalahannya gitu ya. Kalau misalnya lu lihat saham Netflix sekarang itu turun coy gara-gara apa yang dilakukan sama Elon Musk gitu sejak tanggal 1 Oktober 2025, tapi perlahan naik lagi gitu ya. Nah di sini dilanjut kalau misalkan katanya kampanye yang ramai disebut cancel Netflix ini dipicu oleh sebuah kartun di Netflix berjudul Dead and Paranormal Park. Gimana bentukan kartunnya kayak gini nih cuy. Lu kalau misalkan nyari ini di Twitter, lu bakal langsung dapet scene mana yang dipermasalahkan sama Elon Musk gitu ya. Perkenalan dari main karakter utamanya. Kartun tersebut menampilkan seorang remaja gay dan transgender bernama Barney. Nah ini yang gue maksud. Serta teman perempuannya Norma Khan, seorang gadis biseksual yang juga autis. Kartun ini mengikuti kisah Barney yang melarikan diri ke rumah hantu untuk menghindari neneknya yang menolak identitasnya. Nenek! Menanggapi konten yang mengandung unsur LGBT dan ditayangkan di platform besar, Kementerian Komunikasi dan Digital mengatakan pemerintah terus mengawasi seluruh konten dari para penyelenggara sistem elektronik yang beroperasi di Indonesia. Jelas ya, ini udah ada peraturan di Indonesia. Misalnya konten-konten yang bermuatan seperti itu jelas sangat amat dilarang ya. Beliau perwakilan
dari Komdigi bilang, ya pastinya semua PSE kita awasi, apalagi untuk anak, perlindungan anak kita upayakan untuk itu ya, kata Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar saat ditemui di Jakarta pada Kamis tanggal 2 Oktober kemarin. Jadi kalau misalnya emang pengen lihat berita fullnya bisa langsung ke sini. Dan kalau misalnya emang pengen tahu tentang permasalahan Elon Musk dan juga sutradaranya yang dia katanya diduga ngomentarin tentang kematian Charles Crick, lu bisa lihat dari beritanya The Sun. Dan kalau misalnya lu semua nggak tahu ya siapa itu Charles Crick gitu, lu tinggal lihat video Bang Eno karena dia juga sempat bahas gitu tentang kematian dari Charles Crick ketika dia lagi ngisi seminar ya, bukan seminar jatuh ya, ngisi jadi pembicara di kampus gitu nih, bentar. Charlie Crick Eno Bening. Nah, nanti lu langsung bakal dapat tentang dia gitu. Siapa itu Charles Crick dan kenapa dia ditembak? Oke ya, dia meninggal ditembak dan ironisnya adalah dia termasuk orang yang setuju kalau misalkan setiap warga negara Amerika itu harus memiliki seenggaknya senjata gitu loh. Tapi dia meninggal ketika ada warga negara Amerika yang menggunakan senjata. Oke, kita bakal masuk ke dalam berita yang kedua. Berita tentang pemadaman listrik Aceh sampai 3 hari. Ini sebenarnya berita udah dari tanggal 29 bahkan tanggal 30 September 2025 dan sejujurnya gue udah tahu ini. Cuman gue coba buat tahan dulu biar seenggaknya tuh gue bisa dapat full konteks apa yang terjadi. Ini gara-gara apa dan siapa yang harusnya bisa bertanggung jawab gitu ya. Tapi akhirnya gue mutusin buat bahas ini karena notabene ada banyak banget portal berita yang pada akhirnya ngebahas juga. Salah satunya dari New Dots yang sering gue jadiin referensi gitu ya. Dimana di sini berjudul tadi beritakan di media Aceh masuk hari ketiga hidup gelap gulita tanpa listrik. Nah ini gue harus klarifikasi dulu. Berita ini kalau misalnya gue lihat itu dibuat 5 jam yang lalu di tanggal 2 Oktober 2025. Nah sementara kalau misalnya kita lihat berita lainnya gitu ya, sebenarnya udah dikonfirmasi kalau misalkan listrik di Aceh 100% udah pulih per tanggal 2 Oktober 2025 jam 12 siang. Silakan kalau misalnya ada teman-teman dari Aceh gitu bisa mengkonfirmasi ini apakah benar atau salah gitu. Tapi kalau misalnya dari berita Tirto itu katanya udah nyala lagi. Plus di sini kalau misalnya dibilang tak diberitakan di media, ironisnya sebenarnya padam listrik di Aceh itu diberitain. Kalau misalnya lu nggak percaya lu lihat nih. Ada berita tanggal 29 September 2025 dari Detik Sumatera Utara gitu ya. Judulnya listrik sebagian Aceh padam sejak sore. Ini bukan nggak banyak diberitain tapi nggak banyak dibicarain. Mungkin ya ini nggak banyak diomongin sama orang-orang karena basically warga Aceh itu nggak punya akses internet gara-gara listriknya juga padam. Jadi satu-satunya informasi yang bisa kita dapatkan itu berasal dari portal berita yang mana reach-nya atau jangkauannya itu kurang banget kalau misalnya nggak ada orang-orang yang nge-share secara langsung. Barulah sampai pada akhirnya gitu ya beberapa hari kemudian setelah ini beritanya makin ramai karena makin lama gitu ya mati listrik, kita pada tahu gitu loh. Berdasarkan berita dari New Dots, sejak Senin tanggal 29 September 2025, sebagian wilayah kabupaten dan kota di Aceh mengalami pemadaman listrik berkepanjangan yang hingga Rabu tanggal 2 Oktober 2025 ini sudah memasuki hari ketiga. Ini kalimat agak sedikit membingungkan gitu ya, soalnya gue udah baca beberapa berita-berita yang lain gitu ya. Katanya per tanggal 2 Oktober 2025 itu udah mulai pulih. Bahkan dari Tirto sendiri bilang kalau misalnya udah 100%. Informasi dari mana lu bisa tahu informasinya dari paragraf yang ini. Apakah listrik Aceh hari ini sudah menyala atau masih padam? Ini dikasih tahu informasi dari PLN UI di Aceh, di mana melakukan perbaikan atas jumlah permasalahan kelistrikan di wilayah Aceh yang ternyata tidak sederhana. Untuk itulah perbaikan dan pemulihan listrik berlangsung cukup lama. Emang permasalahannya apa Bang Ray? Permasalahan lu bisa lihat dari beritanya New Dots. Dimana dikasih tahu sendiri sama manajer komunikasi dan TJSL PLN Aceh, Lukman Hakim. Dimana beliau menjelaskan bahwa gangguan terjadi akibat pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Nagan gagal melakukan sinkronisasi ke sistem kelistrikan. Hal ini berdampak pada belum pulihnya pasokan listrik di sejumlah daerah meskipun beberapa wilayah lain mulai mendapat pernormalan secara bertahap gitu. Sementara dari Tirto sendiri dikasih tahu kalau misalkan udah ada kabar gembira gitu yang disampaikan oleh akun Instagram resmi PLN UID Aceh ya, PLN Up 3 Banda Aceh pada Kamis pagi tanggal 2 Oktober 2025. Oke bentar, kayaknya ada yang aneh deh. wait. Kayak seinget gue kayaknya, nah di-mention juga nih sama Nyudut nih, hari Rabu tanggal 2 Oktober 2025. Sementara ini hari Kamis tanggal 2 Oktober 2025, yang bener tuh hari Kamis ya. Ya 2 Oktober 2025. Jadi harusnya itu tanggal 1 Oktober nih. Di tanggal 1 Oktober itu kabarnya masih mati. Sementara di keesokan harinya udah 100% pulih berdasarkan akun resmi PLN UID Aceh. Jadi
Itulah kabar terbaru dari pemadaman listrik yang sampai 3 hari di Aceh. Semoga ini gak kejadian lagi dan semoga buat pihak-pihak yang rugi akan hal ini bisa dapat kompensasi dari pihak yang harusnya bertanggung jawab. Amin. Kita bakal masuk ke dalam permasalahan terakhir, yaitu berita tentang Banten ya, yang kena radiasi zat radioaktif cesium-137 yang ternyata udah memakan korban sebanyak 9 orang. Ini berita gue ambil dari Tempo dengan judul 9 orang jadi korban radius cesium-137 di Cikande. Yang mana kalau misalnya lihat dari portal berita itu udah banyak juga yang ngeberitain. Di sini dikasih tahu kalau misalnya pemerintah udah periksa ribuan pekerja usai kontaminasi radiasi cesium-137 di pabrik baja Cikande, Serang. Aktivitas produksi dihentikan sementara. Ini udah kita tahu ya. Pemerintah memeriksa kesehatan 1.562 warga dan pekerja di kawasan industri modern Cikande, Serang, Banten setelah muncul isu kontaminasi radiasi cesium-137 dari PT Peter Metal Technology Indonesia. Oh ya, di beritanya juga dikasih tahu gitu ya, ini asal dari mana, bahkan lebih rinci lagi gitu ya, sampai ke bahan bakunya dari mana. Jadi kontaminasi ini diduga berasal dari bahan baku peleburan yang diimpor dari Filipina. Pemerintah menetapkan status serious incident dan menutup sementara aktivitas produksi di kawasan tersebut. Ya, jadi setelah 2 atau 3 kali gue bahas tentang permasalahan ini, kita akhirnya udah langsung ngelihat mungkin ya sumbernya tuh benar-benar tahu berasal dari mana. Dari ribuan masyarakat dan pekerja yang diperiksa, pemerintah menemukan sebanyak 9 orang yang terkontaminasi cesium-137, di mana mereka mendapatkan perawatan dan obat khusus dari Singapura. 9 orang ini udah ditangani oleh Kementerian Kesehatan, di mana ini kata pria yang akrab disapa Julhas itu dalam rapat koordinasi di Geraha Mandiri Jakarta Pusat Selasa 30 September 2025. Nah, paragraf selanjutnya itu ngasih tahu ke kita asal muasal dari mana berita ini pada akhirnya naik terus abis itu menjadi status siaga sama pemerintah yang mana ini ternyata berasal dari kasus udang beku yang dibalikin sama Amerika kayak gitu. Jadi begitulah kelanjutan berita dari permasalahan radiasi yang ada di Banten. Semoga warga yang ada di sana tetap sehat. Ini permasalahan yang nggak panjang gitu ya, dan semoga pemerintah benar-benar bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan sangat amat baik dan juga efisien. Well, itu aja mungkin 3 topik yang bisa gue kasih tau ke lu semua. Sekali lagi terima kasih banyak udah mendengarkan yapping gue selama beberapa menit. Jangan lupa buat likes dan jangan lupa buat minta share-nya dan juga hype-nya gitu ya. Jadi cukup sekian dari gue. Bye-bye.